Barang pertama ini adalah piring saji. Jadi aku beli dua ini, masing-masing satu aja karena hanya untuk properti dari video aku. Piring pertama ini dia nggak terlalu besar, diameternya kecil aja. Ini sebetulnya adalah kayak piring saji pizza gitu, tapi aku beli aja supaya kalau misalkan aku masak yang nggak terlalu banyak jumlahnya bisa aku taruh di sini untuk properti fotonya. Ini harganya kalau nggak salah 13.000. Nanti semua barang-barang yang akan aku haulkan hari ini itu akan aku taruh di description box untuk link pembelian tokonya, supaya kalau kalian tertarik mau beli, kalian bisa tinggal klik aja link tokonya gitu ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua ini sama piring putih juga, karena aku sukanya piringnya itu piring putih supaya warnanya itu jadi lebih bagus gitu ya kalau di kamera untuk penyajian. Ini harganya juga nggak terlalu mahal banget, kalau nggak salah harganya 23.000. Ini diameternya 20 kalau aku nggak salah, dan yang ini 16. Oke, untuk piring hanya ini. Barang berikutnya ini adalah sedotan stainless. Jadi karena anak aku itu kan minumnya bukan di botol susu yang pakai dot, tapi dia minumnya itu kayak di gelas gitu. Jadi aku belikan sedotan stainless ini karena waktu itu dia sebelumnya pernah minum pakai botol yang ada sedotannya, tapi sedotannya hancur digigit-gigitin. Jadi aku pikir kayaknya lebih baik aku ganti ke ini aja, karena ini juga lebih aman dan juga lebih ramah lingkungan. Sebagai bukti bahwa kita juga cukup caring untuk bumi kita, jadi aku beralih kepada sedotan stainless. Jadi aku cuma beli dua aja. Ini satunya kalau nggak salah 1.200-an gitu, dan karena memang keperluannya hanya untuk anak aku aja. Dan ini aku beli juga sekalian untuk sikatnya gitu ya, jadi ini tuh dimasukin gitu cara pembersihannya. Nah, seperti ini aja tuh ya. Terus ini harganya juga murah, dia cuma 840 kalau nggak salah, jadi nggak nyampe 1.000-an tuh. Jadi ini tuh, jadi kalau kalian punya sedotan yang plastik di rumah, lebih baik beralih ganti ke ini aja mak, karena menurut aku ini lebih aman juga karena nggak mengandung plastik gitu ya, dan juga kita bisa bantu bumi kita untuk mengurangi sampah plastik. Next berikutnya ini adalah toples. Jadi sebetulnya ini toplesnya ukurannya size besar ya, dia size 2 liter. Ini harganya murah. Untuk ukuran ini menurut aku murah banget karena dia harganya hanya di 28.000, dan ini tuh tebel banget. Ini yang bukaan ada kayak apa sih karetnya gitu ya, ini mirip kayak punya IKEA, tapi kayaknya bagusan punya IKEA ya menurut aku. Terus sebetulnya ini di awal aku beli
bukan akan aku pakai untuk taruh cookies. Ini cookiesnya si bocil. Jadi di awal itu aku nggak bermaksud untuk ini, tetapi aku mau buat infus water tuh di sini ceritanya. Terus aku pikir ya udahlah beli aja yang gede sekalian. Pas barangnya dateng, mikir-mikir lagi, ya kayaknya susah ya kalau masukin ke kulkas, rempong juga gitu. Lebih baik beli yang kecil aja. Tapi belum beli juga sih. Tapi ini jadinya akhirnya sekarang dialihfungsikan untuk, bukan dialihfungsikan sih ya, emang fungsinya dia untuk toples sih. Cuma maksudnya nggak sesuai dengan yang di awal aku maksudkan gitu. Tadinya kan pengennya untuk infus water, jadinya ya udah difungsikan sesuai dengan fungsinya. Jadi ditaruh untuk cemilan yang bocil gitu. Ini bahannya tebel banget ya mak, dan karena dia tuh ada sealnya di sini ya, mirip kayak punya si IKEA itu. Jadi ini memang betul-betul nggak bikin makanan di dalamnya itu anyep gitu ya. Jadi dia menjaga supaya dia ini tetap garing. Masih dengan untuk barang berikutnya, ini masih dari toko yang sama dengan si toples tadi dan juga dengan yang piring sebetulnya. Ini adalah botol. Ini cukup tebal gitu ya. Dan harganya juga murah banget. Ini hanya 25.000 aja. Nah, karena aku beralih dari plastik ke kaca untuk naruh kecap gitu ya. Jadi aku ganti botol plastikku itu dengan botol kaca ini, karena menurut aku lebih baik aja kalau ditaruh di botol kaca seperti ini gitu ya, Mak. Lebih baik aja kalau kita pakai di botol kaca seperti ini, dan juga untuk mengurangi sampah plastik di rumah. Nah, terus barang berikutnya itu ini adalah tutupan botol. Jadi ini tuh bukan bawaan dari si botolnya ya, ini aku beli sendiri. Dan ini tuh harganya murah banget. Jadi sebetulnya kan dia tutupnya adalah ini. Seperti ini ditutupnya, tapi karena aku kan agak susah ya kalau misalkan ini kan dia masih harus dicetak lagi di sininya gitu. Jadi untuk supaya mempermudah, aku beli tutupan botol ini. Ini murah banget, harganya hanya 4 ribuan. Ada beberapa warna sih ya, jadi ada warna hijau, pink, sama ungu kalau nggak salah, tapi aku pilih pink aja. Ini soft pink, aku beli 3 buah. Yang 2 buah lagi itu aku pakai untuk botol minyak aku. Ini recommended banget karena cara pakainya juga gampang banget, cuma tinggal dicopotin gini aja. Terus kita tinggal tutup lagi. Dan ini betul-betul aman, dia menjaga banget supaya nggak masuk semut-semut gitu ya mak. Biasanya kalau kecap kan banyak disemutin gitu ya, tapi ini aku so far so good, udah agak lumayan ya, pakai sekitar sebulanan, hampir 2 bulan kayaknya, masih baik-baik aja. Dan ya, this is recommended untuk dipakai di dapur mak. Oke, berikutnya ini adalah loyang silikon. Jadi ini loyang silikon bisa untuk puding, bisa buat cake. Untuk harganya kalau aku nggak salah sekitar 50-an atau 60-an gitu, aku agak lupa karena ini sebetulnya udah cukup lama ya, aku beli sekitar 2 tahunan atau 3 tahunan gitu. Dan ini masih bertahan cukup baik. Nah, jadi pakai ini tuh memudahkan kita untuk ngeluarin adonannya lebih mudah gitu ya. Jadi tinggal diginiin. Biasanya tuh aku gampang banget ya keluarin kue yang aku buat ataupun keluarin puding yang aku buat kalau aku pakai ini. Tuh, ini juga bahannya tebel dan enak dan juga nggak bocor ya. Jadi kalau pakai ini juga nggak usah pakai tatakan lagi di bawahnya untuk taruh di oven. Dia udah cukup aman gitu. Oh ya, walaupun kalau pas ditaruh agak berat ya, agak mengkhawatirkan gitu. Kalau kalian takut ya kalian bisa taruh ada tatakannya gitulah di bawah gitu ya, pakai loyang lain. Ya, ini berikutnya ada beberapa barang silikon gitu yang aku mau tunjukin ke kalian karena menurut aku ini recommended banget untuk kalian beli dan kalian punya kalau kalian suka dengan baking. Yang pertama ini adalah spatula ini.
Nih spatulanya dulu aku beli waktu Shopee itu masih belum berlakukan ongkir yang murah itu ya, yang masih ada dapat subsidi 50.000 kalau belanja dengan nominal berapa gitu ya. Nah, ini dulu tuh harganya murah banget, hanya sekitar 8.500. Sekarang itu harganya udah mahal. Dan ini tuh enak banget pakai ini, benar-benar nggak lengket. Aku biasa pakai buat numis, buat bikin kue gitu-gitu juga ini masih bisa. Biasanya ini aku pakai buat multifungsi lah gitu ya. Dan ini tuh harganya murah banget, cuma 8.500. Sekarang aku lihat ini harganya tuh lumayan mahal, bisa kena di bawah 50 sih masih ya. Tapi udah lumayan di atas 30 harganya. Jadi aku ngerasa beruntung banget nih punya ini. Karena harganya itu betul-betul murah sekali. Gitu ya. Tapi ini recommended Pak, kalian bisa beli ini. eh karena ini tuh barangnya benar-benar enak banget, nggak lengket, gampang banget dicucinya juga gitu ya. Next masih dengan silikon. Kalau ini aku baru beli, jadi aku belum cobain yang ini. Ini adalah cetakan coklat atau bisa juga buat jadi cetakan fondan ya. Ini lucu banget, ini harganya cuma 16.000. Nah, tuh. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin kue ulang tahun, nyetak coklat pakai ini aja, Mak. Ini tuh bikin kayak coklat-coklat blok gitu. Ini lucu banget menurut aku, dan bahannya silikon lentur gitu ya. Dan ini murah banget karena dia harganya cuma 16.000 gitu ya. Jadi ini recommended banget buat kalian punya kalau kalian mau nyobain bikin kue sendiri di rumah gitu ya, kue ulang tahun. Next, ini adalah cetakan donat. Walaupun donatnya nggak terlalu besar-besar banget menurut aku, tapi lumayan lah ya. Ini cetakannya tuh silikon juga, jadi bahannya tuh lentur banget. Ini harganya tuh 35 ribuan. Yang jelas aku kemarin pakai ini buat bikin donat panggang, dan itu tuh gampang banget aja. Jadi memang ini diperuntukkan untuk donat panggang gitu ya, Mak. Tuh, atau ya bisa juga sih mungkin nyetak donatnya di sini, terus kemudian setelah dia mengembang kalian bisa keluarkan dan digoreng seperti ini. Tapi memang untuk ukuran dia lebih kecil daripada donat standar tuh ya. Ini recommended kalau kalian mau buat donat panggang, ini oke nih, Mak. Harganya juga nggak mahal kan, cuma 35 ribuan gitu. Next berikutnya ini adalah ya, ini apa ya aku bilangnya, alasan untuk bikin kayak kue kering gitu. Nah, aku biasanya pakai ini untuk ngegiling kue kering, untuk bocil kalau dia lagi main sama play-doh-nya aku taruh ini, dan untuk bikin fondan biasanya aku pakai ini juga. Ini dia tipis aja sebetulnya, nggak terlalu tebal-tebal banget, tapi menurut aku ini bagus banget bahannya. Dia nggak lengket sama sekali, dan juga harganya nggak terlalu mahal, kalau nggak salah 35.000 tuh. Seperti ini, dan praktis. Jadi kita kalau misalkan mau nyimpan, ini cukup kita mau gulung aja. Nah, jadi ini barangnya bisa digulung seperti ini. Jadi menurut aku ini enak banget, dia gampang dicuci, dia membantu kita ketika mau bikin kue kering gitu ya, sebagai alasnya. Terus juga dia nggak lengket, jadi gampang banget diangkatnya tuh. Jadi buat kalian yang mau bikin kue kering atau mau kasih anak mainan play-doh gitu ya, ini juga recommended untuk dibeli. Masih dari perbakingan. Ini adalah cetakan, bisa untuk cetakan fondan ataupun cetakan coklat juga. Dia plastik bening transparan. Aku pernah punya yang kayak gini, tapi bukan angka gitu. Ini kan angka. Dan aku punyanya itu adalah untuk membuat pagar coklat. Jadi kalau kalian lihat aku bikin kue Black Forest yang aku jual, dan itu di pinggirnya ada pagar coklat, itu aku pakai cetakan. Cetakan ini mirip kayak gini bahannya, tapi bentuknya dia kotak-kotak memanjang gitu. Sementara kalau ini adalah angka. Nah, jadi aku agak susah membuat angka sendiri gitu ya pakai fondan. Makanya aku beli ini, karena kadang-kadang yang ulang tahun juga mesen, Mbak mau dong ada angka ulang tahunnya gitu. Jadi seperti ini harganya murah, cuma sekitar 14 ribuan aja tuh ya. Jadi ini cukup bagus menurut aku. Ini juga gampang aja dikeluarinnya kalau kita udah selesai pakai untuk
nyetak coklatnya gitu ya mak. Berikutnya ini adalah capitan. Jadi ini capitan silikon. Kalau nggak salah merek Catalina. Dia ada yang pendek dan ada yang panjang. Yang pendek itu warnanya pink, yang panjang ini warnanya biru. Nah, aku beli ini karena aku kan mengganti cookware aku menjadi bahan granit. Dan itu kan nggak bisa sama sekali kena yang namanya besi. Sementara capitan aku itu aku punya cuma yang besi. Nah, jadi akhirnya aku mengganti dengan yang ini. Ini enak banget dipakai menurut aku, walaupun menurut aku ini recommended banget untuk dipakai. Harganya juga nggak terlalu mahal-mahal banget. Kemarin harganya kalau nggak salah 20 ribuan gitu ya. Ini bahan ujungnya ini dia tuh bukan silikon ya, dia kayak plastik gitu, plastik tebel. Tapi ini adalah plastik food grade setahu aku. Terus yang buat lucunya itu adalah yang di bagian ininya. Jadi kalau yang biasanya itu kan kayak ada suka kayak ada pengaturnya lagi ya di sini. Kalau yang punya aku yang lama, dan ini tuh nggak ada gitu. Jadi cara untuk ininya inilah kenoran aku. Ini diturunin ke bawah ininya ya. Turunin gitu. Baru kemudian ininya bisa dilebarkan. Tuh, dan kalau kalian misalkan mau supaya nggak ini lagi dia kayak kunci gitu, ditarik aja bagian atasnya. Nah, dia secara otomatis dia nggak bisa kebuka lebar. Tuh, jadi menurut aku ini praktis banget dan recommended untuk punya kalau kalian punya bolde atau punya cookware lain yang berbahan granit ya mak. Berikutnya ini adalah Bevara mak. Bevara ini produk IKEA. Ini harganya murah banget. Kemarin aku beli segini tuh harganya sekitar 12 ribuan. Dan ini fungsinya itu adalah penjepit plastik makanan. Nah, jadi aku beli dua. Satu ini nggak nyampe 13 ribu, isinya itu 10 biji. Aku beli dua kemarin. Sebetulnya aku udah pernah punya satu, tapi kurang karena aku kan punya bahan kue cukup lumayan banyak gitu ya, karena sering buat cemilan untuk bocil. Jadi cara penggunaannya itu praktis banget, seperti ini. Misalkan ini aku punya plastik terigu gitu ya, yang sudah selesai aku pakai. Nah, daripada aku ikut-ikut pakai karet, lebih baik aku buat seperti ini aja. Jadi caranya gampang banget, cuma diginiin aja. Nah, ini tuh dia akan kekunci secara otomatis. Bahan makanan yang ada di dalam itu juga masih cukup aman. Oke, seperti ini aja, terus kita simpen deh mak. Abis itu kalau kita mau pakai, ya udah tinggal dibuka lagi ininya dan tutup lagi kalau nggak habis bahannya gitu ya. Jadi ini recommended juga buat kalian punya di dapur karena barangnya itu betul-betul bagus. Nah, ini barang berikutnya. Sebetulnya ini adalah barang yang udah cukup lama ya ada di dapur aku. Ini udah sekitar 3 tahunan. Ini adalah tempat penyaringan minyak. Jadi bahannya itu adalah enamel. Dalamnya seperti ini ya mak. Jadi dia tuh ada saringannya lagi. Baru kemudian dia seperti ini. Tuh, ini cukup mudah dicuci, dia nggak lengket gitu dan cukup lumayan bagus. Cuma kekurangannya adalah kalau jatuh enamel itu pasti dia akan lecet. Nah seperti ini, jadi aku nggak sengaja ngejatuhin dan dia lecet. Sebenarnya masih bisa sih kita cat gitu ya, tapi ya udahlah ya, biarin aja deh. Ini harganya dulu aku beli kalau nggak salah 100 ribuan, dan menurut aku ini tuh bagus karena dia tuh cantik banget ya. Nah seperti ini, dia bentuknya kayak gelas gitu ya tuh. Nah ini tuh bagus banget. Ini dulu tuh dia sempet booming gitu ya di per-IKEAan gitu, tapi sekarang ini kayaknya udah nggak ada lagi nih yang jual. Aku lihat kemarin di toko yang aku beli juga dia udah nggak jual lagi yang kayak gini. Tapi jangan khawatir mak, kalau yang bentuknya seperti ini kayak gelas kayak gini juga ada kok yang dari stainless. Itu juga menurut aku cukup aman gitu ya, apalagi kan stainless ya, bahannya bagus. Nah aku tuh punya dua. Yang satu itu dia warna kayak biru-biru muda gitu, light blue. Yang satu lagi ini dia warnanya merah kayak gini. Ini dalamnya ada minyaknya. Ini juga sama. Ini juga sama nih.
tuh kan. Nah, motifnya seperti ini, lucu juga sih menurut aku ya. Jadi aku punya dua karena aku suka dua-duanya. Aku suka yang biru ini dan aku juga suka si merah ini. Nah seperti itu. Nah ini dua barang terakhir ya Mak. Ini masih satu toko yang sama dengan menjual si saringan minyak tadi. Ini tuh sebetulnya adalah kayak teko mini, tapi dia enamel gitu. Aku suka karena ini vintage banget menurut aku. Jadi aku beli ini belum pernah pakai itu ya, dan ini dia udah gak jual lagi. Ini harganya murah banget. Waktu aku beli ini harganya tuh cuma sekitar 35.000 itu ya. Jadi kalian lihat ini tuh benar-benar lucu, unik dan cantik. Emang aku beli emang buat dipajang gitu, bukan buat dipakai. Tuh, nah seperti ini. Dalamnya juga cuma gini doang. Ini bisa dipakai ya. Jadi kalau kalian bikin teh gitu, kalian bisa taruh ini. Misalkan kalian bikin teh hijau, taruh di dalamnya, didiemin gitu, terus itu tinggal dituang deh gitu. Nah ini satu lagi, ini sama-sama teko. Ini barang terakhir aku. Nah seperti ini. Ini teko jadul ya Mak. Tuh kalian lihat. Ini bahannya juga enamel. Ini kalau nggak salah harganya tuh dulu aku beli 70 atau 75 gitu. Sama nih dari toko itu, Rens Kitchen. Cuma sekarang Rens Kitchen itu dia udah nggak jualan barang-barang enamel lagi. Padahal dulu dia jual barang enamel cukup banyak gitu ya. Nah ini tuh unik banget menurut aku karena dia tuh warnanya juga cantik gitu ya, bagus. Sama ini juga bisa dipakai, cuma aku belum pakai. Dalamnya tuh seperti ini aja. Tuh, jadi isi air di dalamnya, terus kita tutup. Harusnya sih kalau dipakai teh mungkin dia cukup awet ya, karena kan bahannya enamel, cukup membuat awet panas gitu. Nah jadi seperti ini. Oke Ma, itu aja dari aku. Semoga Hawa Kitchen hari ini cukup bermanfaat dan berguna buat kalian. Terima kasih banyak sudah menonton. See you in my next video. God bless you all. Bye bye.